Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulaha'i tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri dan berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kita. Jadikanlah semua keluarga kami, tetangga kami, kerabat kami ngerti tentang agamamu ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita akan membaca kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani. Semoga ilmu yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, yang menjadi batu loncatan kita bisa menggapai ridho Allah dan menggapai syafaat dari Rasulullah SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, bahagia dan selamat dunia sampai akhirat, hidupnya serba cukup dalam urusan agamanya, dunianya, akhiratnya, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ala diniyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i awliyaina Indonesia wa ala kulli niyati jami'i awliyatis awali songo wa ala kulli niyati jami'i muallif hadzal kitab wa ala kulli niyati jami'il ulama wal anbiya wa syuhada al madhkur asma'um fi hadzal kitab bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang kita baca sekarang halaman 13 paling bawah sendiri. Yang bawa kitab halaman 13 paling bawah sendiri, yaitu makalah yang ke-29, hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wal makalah at-tasi'a wal ishrun, makalah yang ke-29, an Aliyin, diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Sayyidina Ali, wa karrama wajhahu, semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali yang tidak pernah memandang auratnya sendiri seumur hidupnya. Auratnya laki-laki itu ma baina surrah wa rukbah, anggota antara lutut dan pusar. Sayyidina Ali seumur hidup tidak pernah lihat pahanya, tidak pernah, apalagi kelaminnya. Betul-betul hati-hati, terutama ketika istinja cewek ya, cebok. Sayyidina Ali itu tidak pernah lihat auratnya sendiri, selalu gini. Beda dengan kita, setiap hari buat main-mainan.
Makanya doa sahabat Nabi yang paling beda itu Sayyidina Ali. Semua sahabat sunat didoain tarodhi. Tarodhi itu radhiyallahu an. Dengar nama Abu Bakar As-Siddiq, kita jawabnya radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi beliau. Dengar nama Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang selain Sayyidina Ali, pasti didoakan dengan doa tarodhi, radhiyallahu an. Tapi khusus Sayyidina Ali double, doa tarodhi dan doa takarum, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub dan kitab Buyatul Mustarsidin. Sunat mendoakan tarodhi dan takarum, doa semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali, khusus Sayyidina Ali. Sahabat yang lain dah. Karena apa? Kata-kata karama wajah itu dari Nabi. Nabi sendiri yang memulai, akhirnya ditiru oleh sahabat yang lain. Tapi sahabat-sahabat yang selain Sayyidina Ali itu pernah lihat auratnya sendiri. Makanya guru saya almarhum Yai Hasani Nawawi itu, beliau itu kalau mandi itu pakai sarung. Buang air besar, buang air kecil pakai sarung beliau. Alasannya ya enggak, kalau mandi ya sarungnya dibasahi, ada sarung khusus untuk mandi. Dari saking hati-hatinya biar enggak lihat auratnya sendiri. Kita lihat aurat sendiri itu kan boleh, tapi makruh. Tapi kalau lihat aurat orang lain haram, dosa. Kalau lihat aurat sendiri itu makruh, enggak dosa tapi kurang baik. Apalagi lihat kelaminnya perempuan, itu ada yang berpendapat makruh meskipun istrinya sendiri, ada yang berpendapat haram. Itu ulama fikih seperti itu di kitab Fathul Qorib. Sayyidina Ali luar biasa ini, Allah jaga matanya dari lihat aurat sendiri, apalagi lihat hal-hal yang haram dilihat. Lihat auratnya sendiri jelas boleh, itu masih tidak lihat beliau. Sayyidina Ali itu pernah ditakdir oleh Allah sakit mata. Gara-gara apa? Ngelirik wanita yang bukan mahramnya, kelihatan wajahnya. Akhirnya oleh Allah dikasih ujian sakit mata. Ketika dipanggil sama Rasulullah SAW, mana Sayyidina Ali kok tidak hadir, mau berangkat perang? Jawaban sahabat yang lain, Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali sakit, Sayyidina Ali sedang sakit. Sakit apa? Sakit mata. Suruh ke sini. Nah, akhirnya dibawa ke hadapan Rasulullah wudhu. Rasulullah SAW wudhu, air wudhunya loh diteteskan ke mata Sayyidina Ali, langsung sembuh. Diteteskan ke mata dan disuruh minum air wudhunya Rasulullah SAW. Dari situ di kitab Niyatul Zain, sunat meminum air wudhu, air yang bekas dipakai wudhu oleh kita itu sunat, karena bisa jadi obat dari segala macam penyakit. Ini gara-gara seperti itu, satu kali memandang wajah wanita yang bukan mahramnya langsung dibikin sakit mata oleh Allah, langsung ditegur Sayyidina Ali. Kalau kita kan ya setiap hari lihat HP, di FB, IG banyak wanita yang selfie. Pingin punya mata hati tajam ya susah, karena mata kita yang zahir saja kotor, penuh dengan kotoran dosa, apalagi mata hati. Ketika Allah di anggota zahir Allah kasih indera zahir, indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, indera peraba, dan indera penciuman. Hati pun punya 5 indera itu. Ketika hatinya orang penuh dengan cahaya Allah, sering dipakai zikir Allah, ya indera batinnya aktif kayak indera zahir, gampang terasa, gampang punya firasat. Makanya setiap hari para kekasih Allah itu setiap malam itu berusaha mengorek, membersihkan kotoran hatinya tiap hari. Kotoran kayak suudon, gampang suudon ke orang lain, gampang emosi itu termasuk kotoran hati. Ngamuan, pegelan, dendam, sifat hikdun, sifat hasud, iri hati itu ngotori hati kita, bikin gelap hati. Sifat iri, gampang irian, gampang marahan,
gampang dendaman, sulit memaafkan orang lain. Ku hatinya tebel berarti. Terus sensitif, gampang berprasangka buruk. Semisal ada orang melerok kesampean, melerok tiba-tiba cemberut gitu. Padahal memang pola wajah orang itu memang wajahnya susah senyum. Nah, kita terus yang hatinya kotor itu tadi merasa dipeleroi, padahal orang itu tidak bermaksud meleroi kita, tapi kita perasaan, sensitif, sentimental, gampang baperan. Itu susah. Kalau pingin firasatnya tajam, orang yang dipenuhi penyakit hati itu susah. Nah, mungkin punya basirah tajam, penglihatan hati tajam. Makanya kita perangi semampu kita. Setiap kita melakukan hal itu, segera istighfar, segera wudhu, segera sodako, biar cepat lebur. Segera baca Quran, segera baca sholawat, sebanyak-banyak mungkin. Kita lanjut makalah Sayyidina Ali. Tafaddol, katanya Sayyidina Ali, tafaddol ala man syi'ta. Berilah keutamaan, berbuatlah baik kamu, sodakolah kamu, ala man syi'ta, terhadap orang yang kau mau, terhadap orang yang kamu mau. Berbuatlah baik kamu, berilah kenikmatan, berilah sedekah kepada orang yang kamu mau. Kalau engkau sudah berbuat baik kepada orang lain, fa anta amiruhu, maka engkau akan menjadi raja untuk orang itu. Karena orang itu yang jelas merasa hutang budi kepada kita, meskipun kita tidak ingin dibalas budi. Was'al, mintalah sesuatu, man syi'ta, terhadap orang yang kamu mau. Ngemislah kamu, bertanyalah kamu terhadap orang yang kamu mau. Fa'anta asiruh, ketika engkau sudah minta sesuatu kepada orang lain, maka kamu akan menjadi budak orang itu. Bisa minta sesuatu, minta barang, bisa minta ilmu pengetahuan, bisa minta kenikmatan yang selain itu, minta bantuan tenaga orang itu. Kalau kita pernah minta tolong ke orang lain, maka kita pasti jadi budaknya orang itu. Was'alin nas ma tahtaju minal mal wal ilmi. Yang kamu minta dari orang lain adalah sesuatu yang kamu butuhkan, berupa harta benda, berupa ilmu pengetahuan yang masih belum kamu punya. Fa ini tajadta ila syakhsin fi dzalika syurta abdan lahu. Kalau engkau sudah pernah minta tolong kepada orang lain, lalu orang lain itu menolong kita, membantu kita dengan menyalurkan harta bendanya atau ilmu pengetahuan yang dia miliki, maka engkau pasti akan menjadi budak atau menjadi pelayan untuk orang itu. Li'annan nufus, karena semua jiwa, karena semua hati, jubilat bihubbi man ahsana ilaiha, pasti mempunyai tabiat, mempunyai karakter untuk selalu mencintai orang yang pernah berjasa kepadanya. Kama fil hadis, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi, wa man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi budaknya sesuatu itu. Apapun yang diminta oleh yang dicintai, pasti ingin selalu dikabulkan. Oleh karena itu dalam makalah lain Sayyidina Ali mengatakan, Sayyidina Ali karrama wajhah, ana abduman allamani harfan, aku akan menjadi budaknya guru yang pernah mengajari ilmu aku, meskipun ngajarinya satu huruf. Aku akan menjadi pelayannya seseorang yang pernah mengajari ilmu aku satu huruf. Fa insya'a ba'ani, kalau guruku mau, juallah aku. Wa insya'a takoni, kalau guruku mau, maka merdekakan aku, lepaslah aku. Ngerti ya? Dari apa yang diterangkan oleh Sayyidina Ali ini, siapapun yang pernah kita kasih sesuatu, pasti orang itu akan balas budi kepada kita tanpa perlu kita
minta balas budi. Kamu ada teman kamu dulu itu fakir, butuh hutangan, lalu kita nolong, kita kasih hutangan, kemudian suatu saat dia jadi orang jaya, jadi orang yang kaya raya. Suatu saat orang yang pernah hutang budi kepada kita ini, dia akan mengingat kita. Sebaliknya, ketika kita pernah minta tolong ke orang lain, maka kita akan menjadikan diri kita budak untuk orang itu. Orang itu akan menjadi raja untuk kita. Artinya gitu. Jadi kita dianjurkan gini, kalau kita butuh sesuatu, mintalah tolong kepada orang. Dan ketika kamu sudah ditolong, kamu harus tahu diri, harus balas budi kepada orang itu. Meskipun orang itu tidak minta dibalas. Ketika kamu pernah berbuat baik, usahakan kamu melupakan kebaikan kamu. Ketika kamu pernah dibaiki oleh orang, usahakan kamu ingat selalu kebaikan orang itu. Ketika kamu pernah bersalah ke orang lain, maka mintalah maaf atas segala kesalahanmu. Tapi ketika orang lain itu pernah bersalah kepada kamu, maka kamu harus ikhlas memaafkan kesalahan dia tanpa perlu orangnya minta maaf. Baru kalau 4 hal ini kita amalkan, katanya Imam Luqman Al-Hakim, kita bisa jadi kekasih Allah. Ketika berbuat baik sendiri, usahakan lupa atas kebaikannya. Ketika orang lain pernah berbaik kepada kita, maka usahakan kita ingat-ingat selamanya. Ketika kita bersalah, maka minta maaflah atas kesalahanmu. Tapi ketika orang lain pernah menyakiti kita, maka kita berusaha memaafkan tanpa perlu orang itu minta maaf, sudah dimaafkan. Itu ajaran semua walinya Allah, itu cinta damai. Karena ngambil saripati intisari dari ayat Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Ketika temanmu ada yang berantem, bertengkar, tugas kamu adalah fa aslihu, mendamaikan, merukunkan dua teman ini, bukan malah ngadu domba. Tambah diadu-adu ya. Besok kita ketika bangkit dari alam kubur, orang yang namam, orang yang suka adu domba, suka ngedu, itu besok setelah bangkit dari alam kubur, dia akan menjelma sebagai babi. Itu yang ditangisi oleh Rasulullah SAW. Besok umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di kitab Hasyiatus Shawi itu, besok ada yang setelah bangkit dari alam kuburnya menjelma sebagai babi, yaitu orang Islam yang senang adu domba, karena sudah menyimpang dari ajaran Nabi sebenarnya. Ajaran Nabi sebenarnya itu fa'aslihu, mendamaikan. Meskipun dia ulama, dia kiai, dia ustadz ya, kalau sudah ngajari permusuhan, ngajari benci, perdamaian, itu tidak benar, jangan diikuti. Berarti nyeleweng itu sudah, nyeleweng, menyimpang dari ajaran sebenarnya. Makanya dalam hadis lain, laisa minna man hajaro musliman fauqa salasati ayyam. Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyapa sesama Islamnya, tidak nyopo sampai lebih dari 3 hari. Tidak diakui umat Kanjeng Nabi. Yang jelas kalau sudah tidak sah jadi umat Nabi, ya tidak ditolong, masuk neraka. Jadi umat Islam yang paling dibenci oleh Kanjeng Nabi ketika dia tidak menyapa lebih dari 3 hari. Tapi perlu kita ketahui, hadis ini ada arahannya juga. Kalau tidak nyapanya demi membenarkan orang itu menyimpang dari ajaran syariat, lalu kita tidak nyopo, biar orangnya perasaan tersinggung. Kenapa guru saya itu kok tidak nyapa ke saya, ada apa? Karena kita sedang nyeleweng dari ajaran syariat, biar sadar tidak masuk kategori hadis ini. Misal ada orang tua tiba-tiba tidak nyapa ke anak, karena anaknya tidak sholat fardu, kemudian tidak disopo sama orang tuanya. Anaknya akhirnya ketika butuh uang, kenapa bapakku kok tidak nyapa saya, kok tidak ngomongi saya?
meskipun lebih dari 3 hari, tidak apa-apa. Karena apa? Tujuannya benar, lighorodin syar'in, biar anaknya sholat intinya, biar anaknya tidak menyimpang dari ajaran Allah. Jadi tidak disapanya itu ada tujuan lighorodin syar'in, itu dibenarkan dalam syariat, tidak masuk kategori hadis barusan. Itu saya sering mengamalkan itu, sering lighorodin syar'in, tidak nyopo karena lighorodin syar'in, biar orangnya itu sadar, biar mikir. Kalau masih tetap tidak sadar-sadar, baru baru nincep nah. Baru dipanggil, itu tidak bisa pakai sindiran ini, tidak bisa. Langsung ya diomongin langsung kayak gitu. Kita lanjut. Dapat 20 menit ya. Setengah jam. Junat tidak tahan ya. Eko. Padahal Sayyidina Ali ini ya, Sayyidina Ali diibaratkan Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Kanjeng Nabi kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintunya. Kita tidak akan bisa masuk ke sebuah kota kalau tidak lewat pintu kotanya. Jadi kalau belajar ilmu jangan sampai lupa Fatihah ke Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali. Untuk sampai ke kota ilmu yaitu Nabi Muhammad SAW, kita lewat pintunya, yaitu Sayyidina Ali. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Sayyidina Ali sampai punya makalah, saya siap menjadi pelayannya orang yang pernah ngajari ilmu saya meskipun 1 huruf. Saya siap mengabdikan diriku. Sampai gitu. Dari saking beliau menghargai ulama, orang alim. Sahabat yang paling alimnya Sayyidina Ali. Makanya semua Habib, semua anak cucu Nabi yang masih hidup sekarang ini anak cucunya Sayyidina Ali semua. Jadi jangan heran ketika mereka itu alim-alim. Semua wali songo itu anak cucunya Sayyidina Ali semua. Jadi jangan heran kalau mereka semua alim. Karena anak cucunya pintunya ilmu. Padahal masih belum satu cuilnya dengan Sayyidina Ali. Tapi alimnya luar biasa kayak gitu. Wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu, kata Sayyidina Ali. Wastaghni, kamu harus berusaha memperkaya diri. Amman syi'ta, dari orang yang kau mau. Ketika kamu tidak pernah butuh bantuan orang lain, fa innaka nadhiruhu, maka engkau dianggap sama seperti orang kaya itu. Iktafi bima indaka minar rizki, ngambillah cukup dengan rizki yang kau punya. Wala taftakir fil mali syakhsin ghaniyin kasiril mal, jangan sampai hatimu merasa butuh untuk dikasih sesuatu oleh orang kaya yang banyak hartanya. Karena al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Usahakan kamu mempunyai hati yang tidak pernah butuh bantuan orang lain. Usahakan kamu merasa kaya hati, merasa cukup dengan rizki yang kamu punya sendiri, tanpa perlu mengharap-harap pemberian orang lain. Kamu jadi guru, jangan mengharap diamplopi oleh murid-muridmu, oleh jamaah-jamaahmu. Kamu jadi orang tua, jangan berharap ingin dikasih uang oleh anaknya. Kamu jadi apa intinya? Jadi orang yang sering nolong orang, jangan mengharapkan pemberian orang yang pernah kita tolong. Itu tirakatnya orang zuhud kayak gitu. Fa illam taftakir ilaih, ketika engkau tidak butuh kepada orang lain, sirta waniyan mislahu, maka engkau dianggap sebagai orang kaya sama seperti orang lain itu. Berarti kita kaya hati. Suge hati, yang dimaksud suge hati ya, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kita kerja, jangan sampai tidak kerja. Kalau nak kerja ya dosa. Sebisa kita. Sampai kapan kita nada ke orang tua kita gitu?
Jadi tirakat nak meminta ke orang tua karena sudah balik semua kan. Usahakan cari kerja sendiri, punya kasab penghasilan sendiri tanpa perlu minta butuh bantuan orang tua. Karena mulai sebelum lahir sampai lahir orang tua kita selalu kita repotkan. Nyawi nak pernah jijik ya, nak pernah jijik ngistinjai kotoran kita. Sementara kalau seandainya orang tua kita waktunya dicawi, kita siap nggak nyawi kotornya? Jijik nggak kira-kira? Sedang dulu orang tua kita, ibu kita nggak pernah jijik, tangannya kena kotoran kita. Ya gitu, amin. Bayangkan. Wal maqalah salasun, maqalah yang ke-30. An Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahmatullah alaih. Tarkud dunya kulluha akhdul akhirah kuliah. Meninggalkan dunia secara totalitas itu dianggap sebagai mengambil akhirat secara totalitas. Li'annahuma, karena dunia dan akhirat kadurrataini, seperti dua wanita yang dimadu. Kalau kita tinggalkan dunia, maka akhirat yang kita ambil. Ketika kita tinggalkan akhirat, maka dunia yang mengejar, yang kita ambil. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan dunia kullaha secara total, akhodaha kullaha, maka dia dianggap sebagai orang yang ngambil akhirat secara total. Barang siapa yang berpaling dari dunia, maka berarti dia mencintai akhirat dengan sesungguhnya. Waman akhodaha kullaha, barang siapa yang sibuk mikiri urusan dunia, tarokahal akhirah kullaha, maka dia dianggap meninggalkan urusan akhirat secara total. Jadi barang siapa yang mencintai dunia, maka dia berarti berpaling dari akhirat. Fa'akhdhuha fi tarkiha, mengambil akhirat caranya adalah dengan meninggalkan dunia. Fahubbul akhirah sababul i'rad anid dunya, mencintai urusan akhirat menjadi faktor penyebab hati kita akan berpaling dari dunia. Wa tarkuha fi akhdhiha, meninggalkan urusan dunia, tidak mencintai urusan dunia, berarti kita mencintai urusan akhirat. Benci urusan dunia menjadi faktor penyebab cinta urusan akhirat. Jadi kesimpulannya gini, jangan salah paham ini. Dikira meninggalkan urusan dunia, dikira tidak kerja nanti. Bukan seperti itu. Tetap kerja itu perintahnya Allah. Kita disuruh kerja, cari dunia. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal untuk urusan akhiratmu, tapi jangan lupa bagian duniamu. Nanti ibadah dok nak kerja ya keliru, kerja dok nak pernah sholat ya keliru. Itu maksudnya makolahnya Abi Zakaria ini apa? Maksudnya kita jadilah orang yang zuhud. Orang yang zuhud, geding urusan dunia, benci urusan dunia. Maksudnya gini, ketika dunia ada, hati kita tidak bangga, hati kita tidak sombong. Ketika dunia tidak ada, ketika dunia tidak ada, lenyap dari kita, hati kita juga tidak susah. Diberi kekayaan kita tidak bangga, diberi fakir kita juga tidak susah. Itu namanya orang zuhud. Punya HP ya tidak bangga dengan HP kepunyaannya. HP hilang ya tidak susah, waktunya beli lagi. Berarti ya Allah, kalau memang HP saya yang hilang itu rezeki saya, tolong kembalikan lagi. Kalau memang sudah bukan rezekiku, sudah waktunya kau ambil ya, ya kasih saya rezeki biar punya HP lagi. Beres ya. Saya punya guru namanya Abdul Alim bin Abdul Jalil. Beliau sangat warok, sangat zuhud. Itu beliau kalau disalami sama orang-orang itu tidak pernah isi amplopnya berapa, tidak pernah dilihat, langsung ditaruh di bawah kasur sampai akhir hayatnya. Jadi ketika wafat itu ya biaya hallnya dari uang itu. Sampai
saya nututi beliau 5 tahun. Saya berguru kepada beliau, ngaji kitab tafsir Jalalain dan kitab-kitab yang lain. Beliau itu kalau ngajar sakit dari kelaminnya Amit ya. Dari kelaminnya Al-Maghfurlah Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil keluar nanah, keluar darah. Sarungnya itu kelihatan wis banyak nanah, banyak darah. Jalan kaki kakekan. Pelan-pelan jalannya ke surau tempat ngajarnya beliau. Terus ada sebagian darah yang netes ke ubin, ke keramik. Terus Pak Hadamnya dipanggil. Segera dipel. Takut ketahuan bunyai. Karena kalau ketahuan bunyai suruh periksa ke dokter. Dokter dipanggil. Pernah ketahuan terus ditelepon ke dokter. Dokter datang. Ya Kiai diperiksa. Saya tidak sakit dok. Dokternya pulang. Nanya beliau memang senang sakit setiap hari. Biar apa? Biar dosanya habis. Biar setelah meninggal tinggal bawa pahala. Tidak bawa dosa sama sekali. Sudah cukup disiksa di dunia. Wedi ganjaran entek. Takut pahalanya habis. Kayak gitu. Iya Abdul Alim. Kalau dikasih sarung pernah ya. Dikasih sarung sama orang. Sarungnya merek Donggala warna hijau. Nah, setelah orangnya pergi langsung Kiai itu manggil Hadamnya, suruh belikan sarung mereknya sama, motifnya sama, warnanya sama, celeretnya sama, bordirannya sama. Belikan sarung yang persis kayak ini ya. Hadamnya disuruh beli. Setelah itu sarungnya dapat dipakai sama Yai. Terus sarung yang diberi orang dikasihkan ke Hadamnya, dikasihkan ke orang lain. Hati orang yang memberi mengira Kiai pakai sarung beliau, padahal Kiai beli sendiri. Sampai segitunya, dari saking pingin punya hati tidak mengharap pemberian orang lain. Satu. Yang kedua, demi membahagiakan atau demi menjaga perasaan orang yang memberi, sampai Kiai itu beli merek sama, warna sama. Biar orangnya lega. Paling kalau Kiai keluar diundang ke rumah orang itu mengira, oh Kiai alhamdulillah sarung yang saya kasih dipakai. Padahal pakai sarungnya sendiri. Seperti itu demi menjaga perasaan orang lain. Kiai itu Al-Maghfurlah Yai Hasani juga gitu. Beliau dari saking takutnya dosa, punya uang dititipkan ke orang lain, suruh muter buat modal bisnis. Itu sampai akhir hayat beliau, keuntungnya berapa, labanya berapa, tidak pernah ditanyai. Biar tetap dianggap orang yang bekerja tiap hari. Kalau dikasih amplop sama orang itu, kadang diterima sama Kiai, ditaruh di bawah kasur. Kadang diterima, setelah diterima, ya ini sampean ngasih uang ini. Jadi yang ditaruh di bawah kasur kalau niatan orangnya hadiah, memberikan hadiah kepada Kiai Hasani. Tapi kalau niatan orangnya itu sodako, itu biasanya diterima sebentar. Ini dikasihkan ke saya. Iya Kiai, itu saya kasihkan ke jenengan. Sekarang berarti ini punya saya kan? Iya Kiai. Sudah, saya sedekahkan ke kamu lagi. Biar kita sama-sama dapat pahala. Kamu dapat pahala sodako, saya pun juga dapat pahala sodako. Dikembalikan ke orangnya lagi. Itu Yai Hasani. Saya dulu pernah niru kayak gitu, terus dimarahi sama orang tua. Kalau dikasih uang sama orang itu diterima, biar orangnya tidak kecewa. Kasihan orang itu pingin ngasih kamu, niat membahagiakan hatinya. Meskipun nantinya tidak kamu pakai sendiri, lalu kamu sodakokan ke orang lagi. Demi menjaga perasaan orang yang memberi, terima aja dulu. Itu pesan ibu saya pikir-pikir ya benar ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya itu, saya lihat ekonomi juga kan, kehidupannya pas-pasan, itu tetap saya kembalikan lagi. Saya terima sebentar, saya sodakokan lagi. Ini karena guru-guru saya ngajari kayak gitu. Orang bisa kayak gitu itu harus punya kasab, punya bisnis, punya mata pencaharian. Biar nak mengharapkan amplop-amplop itu, biar betul-betul hatinya ikhlas. Kalau kita nak punya bisnis kerja, ndak hanya mengandalkan bisaroh, ngajar,
Ya akhirnya ndak ikhlas ngajarnya, ndak diterima. Oh, saya butuh rokok. Katanya ustadz-ustadz yang ndak kerja itu. Ya ndak apa-apa diterima kalau kita butuh. Sekiranya kalau ndak butuh ya jangan diterima. Ya maksudnya jangan diterima gini, tetap kita terima sebentar lalu kita sodakokan lagi biar sama-sama dapat pahala sodako. Bisa niru kayak gitu kira-kira. Kalau kita kan mengharap-harap ya, tirakat ini dari ilmu yang sudah saya sampaikan, 2 makalah Sayyidina Ali dan Abu Zakaria ini mengajari kita biar hati kita itu tenang. Kalau urusan dunia itu tenang, nggak kemaruk, nggak serakah, nggak tamak, nggak rakus, nggak gampang mengharap pemberian orang lain. Ya harus belajar. Orang kalau nggak belajar, nggak dilatih, nggak bisa. Harus latihan. Manire itu. Sayang nggak diterima. Saya dulu pernah niru yai. Kalau saya nggak bisa niru 100% ya. Orang kayak gini. Nanti amplop yang diberikan oleh orang lain itu saya wadai kresek. 1 tahun itu banyak ya. Lalu saya bagi-bagikan ke orang. Terus enggak saya hitung. Kalau dihitung biasanya enggak barokah. Terus saya ambil seperlunya saya tuh. Kalau saya perlu rokok saya ambil kalau memang enggak ada uang. Kalau enggak perlu enggak saya ambil. Saya wadai kresek ini. Banyak jadi kresek. Amplop setahun ya. Salaman orang. Ada sebagian itu orang itu undangan ceramah pengajian. Terus requestnya ya, perjanjiannya itu dikasih salaman 200.000. Suatu saat sama tuan rumahnya malah disalami 150. Jadi kurang berapa? Kurang 50. Balik lagi kiai itu. Nagih, Mas, salamannya kurang. Kurang 50.000. Ada yang kayak gitu, Pak. Saya dulu pernah ngalami hal yang kayak gitu juga. Tapi supir saya yang ngotot. Nah, suatu saat saya diundang pengajian ya, baca maulid ya. Setelah saya pamitan pulang, kan tuan rumahnya punya santri banyak. Lalu sama gusnya sama kiainya itu saya ditanyai, Ustaz, bisaronya sudah? Oh sudah gitu saya. Sudah gitu. Padahal belum diamplopi, tapi saya jawab sudah. Maksud bisaro kan ya berkat ini, berkat yang saya bawa itu juga bisaro kan, tidak harus uang. Sudah Ustaz, makasih ya. Oh iya ya udah, kita takut belum. Sudah gitu ya. Terus supir saya itu naik sepeda motor, nanyain, sudah diamplopi tadi, dapat berapa? Katanya supirnya. Supirnya teman sendiri. Tanya isi amplopnya berapa. Ustaz, sudah disalami ya tadi sama itu? Belum, kalau salamannya belum ya ini bisaronya amplop ini gajinya sudah cukup ya. Loh, mau putar balik? Mau ya saya yang bilang aja ya. Nggak usah terus lanjut ya. Kalau memang rezeki saya nanti pasti ya. Setelah saya lanjut nyampe di tempat, di lokasi, di rumah ya. Setelah itu saya berangkat pergi undangan lagi. Berkat ini diterima oleh orang lain yang saya kasih berkat. Terus di dalam berkatnya ternyata ada amplopnya, ada uangnya. Untung nggak balik. Balik ya taruh di mana mukanya. Jadi supirnya mau ngomong ke tuan rumah, ini Ustadz belum dapat amplop. Tapi tidak saya izini. Ternyata amplopnya sama santri-santrinya dimasukkan ke dalam berkatnya. Untung nggak balik. Balik ditaruh di mana mukanya, ya memalukan tambah. Kelihatan kemaruk, kelihatan kedunyan. Jadi supirnya yang tanya, bukan saya. Jenengan dapat amplop berapa? Isi berapa amplopnya? Tanyakan isinya. Oh. Ada pokoknya, saya tidak mau nyebut namanya karena sudah populer. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi ilmu manfaat dan barokah. Kita semua, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita dijauhkan dari hidup fakir miskin, dijauhkan dari hidup dipailit hutang piutang, dijadikan hamba Allah yang kaya raya,
yang kekayaannya untuk ibadah kepada Allah, untuk memperjuangkan agamanya Allah di muka bumi dan meneruskan dakwanya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Mempunyai ilmu yang manfaat dan barokah. Ala diniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man asal fasala bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari baca hamdalah. Ikuti saya. Alhamdulillah, alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah ya Habiballah ya Nabi Allah ya Sayyidi ya Rasulullah. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.